让你国到楚。按照时间，净莲妖火也即将出世。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTT episode ke-232, yang dimana pada episode sebelumnya, di tengah kekacauan medan perang yang membara, Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat berhadapan langsung dengan dua bintang 8 Dousheng klan Hun, Hun Yuantian dan Hun Tiansheng. Meskipun tekanan kematian menyelimuti langit, ia tetap berdiri kokoh karena dengan jiwa di state miliknya, ia berniat menahan mereka demi meringankan beban aliansi. Tak lama kemudian, Hun Yuantian menyerang lebih dulu dengan telapak tangan berisi angin kematian. Namun, Xiaoyan langsung memanggil Purifying Demonic Lotus Flame dan memurnikan aura tersebut. Melihat itu, Hun Tiansheng ikut menyerang dari belakang dengan teknik jari dewa kematian. Menghadapi dua arah sekaligus, Xiaoyan mengaktifkan badan kaca kingkong dan tubuh api pemusnahan. Tubuhnya membesar 1000 kaki dan jernih seperti kristal api. Serangan tingkat Tian dilepaskan bertubi-tubi hingga ruang 10.000 kaki runtuh. Akan tetapi, duo klan Hun bertahan dan balas menyerang habis-habisan. Melihat momen itu, Xiaoyan membuka gerbang keheningan maut dan dengan sengaja membiarkan mereka masuk. Namun di dalam gerbang telah menunggu lautan api merah muda yang mematikan. 3 gelombang kemarahan ilahi musim semi kuning mengguncang jiwa mereka, lalu 10 teratai api pemusnahan dilemparkan sekaligus. Akhirnya Xiaoyan meledakkan semuanya, termasuk inti gerbang itu sendiri. Ledakan dahsyat melahap keduanya membuat Hun Yuantian tewas, sementara Hun Tiansheng muncul kembali dalam kondisi sekarat sebelum melarikan diri. Pada saat yang sama, pusaran raksasa mulai terbentuk di lautan magma. Kemudian dari kedalaman bangkit pintu batu kuno bertuliskan Rumah Dewa Kuno, Kediaman Toushi Ancient God. Namun sebelum gerbang terbuka sepenuhnya, lautan magma meledak. Makhluk penjaga misterius muncul, ayah dari Xian. Ia menuduh Xiaoyan telah melahap darah keturunannya dan langsung menyerang. Bahkan Gu Yuan, Lei Ying, Cailin, dan Shun Er terpental oleh satu raungan. Terdesak dan ruang tersegel, Xiaoyan memilih meledakkan diri demi menyelamatkan jiwanya. Akan tetapi, tepat sebelum itu terjadi, sagel naga di tangannya bersinar. Xian muncul dalam wujud naga emas raksasa dan melindunginya. Serangan sang penjaga terhenti ketika ia merasakan garis keturunan yang sama. Tubuhnya gemetar, amarahnya runtuh. Dengan suara bergetar, ia memanggil Xian sebagai anaknya. Dan dalam sekejap, medan perang yang dipenuhi niat membunuh berubah menjadi pertemuan keluarga yang mengejutkan seluruh dunia. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Segel cahaya ungu emas raksasa itu seolah-olah membawa kiamat kecil saat melayang tepat di atas kepala naga emas besar. Kekuatannya begitu menghancurkan hingga Xian sendiri hanya bisa pasrah dan memejamkan mata, menunggu pemusnahan yang tampaknya tak terelakkan. Melihat hal itu, para ahli klan Hun di kejauhan sudah mulai menyeringai puas, menanti kehancuran musuh mereka. Namun keajaiban terjadi. Segel mematikan itu mendadak berhenti membatu di udara, menciptakan keheningan yang mencekam di seluruh medan tempur. Tak lama setelah itu, Gu Yuan yang merasa situasi sudah di luar kendali, langsung bergerak. Tubuhnya bersinar saat ia melesat maju, meninggalkan pertarungannya dengan Hun Tiandi. Dengan satu kibasan lengan baju yang kuat, ia menciptakan angin kencang untuk mendorong mundur Xiaoyan dan Xian ke posisi aman. Dengan tatapan tajam yang penuh amarah, Gu Yuan membentak pria misterius di depannya. "Bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang?" Namun, pria misterius itu sama sekali tidak memedulikan gertakan Gu Yuan. Matanya yang emas, yang tadinya penuh keganasan, tiba-tiba bergetar hebat saat menatap sosok naga emas yang melindungi Xiaoyan. Ia merasakan getaran garis keturunan yang sangat identik. Hanya ada satu sosok di dunia ini yang memiliki darah yang sama dengannya. Dengan suara serak yang penuh kerinduan, ia bergumam pelan, "Anak!" Melihat hal itu, naga emas raksasa tersebut menyusut dengan cepat dan berubah kembali menjadi sosok wanita berambut ungu yang anggun. Xian, dengan raut wajah yang masih sedikit kesal, langsung menopang tubuh Xiaoyan yang terluka. Ia bertanya dengan nada cemas, "Kamu baik-baik saja?"
Xiaoyan yang masih menyeka sisa darah di bibirnya hanya bisa tersenyum pahit melihat kehadiran Ziyan yang tak terduga. Ia bertanya mengapa Ziyan nekat datang ke medan perang yang mengerikan ini. Mendengar hal itu, Ziyan langsung mengomeli Xiaoyan. Ia merasa tersinggung karena Xiaoyan tidak melibatkan suku naga Void kuno dalam urusan sebesar ini. Xiaoyan mencoba menjelaskan bahwa risiko bagi suku naga terlalu besar jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Namun, Ziyan dengan cerdas membalas bahwa jika klan Hun berhasil mendapatkan rumah dewa kuno, tidak akan ada satupun tempat di benua ini yang bisa bertahan hidup secara mandiri. Di sisi lain, Ziyan menatap pria misterius yang auranya terasa sangat familiar namun asing baginya, lalu bertanya pada Xiaoyan mengenai identitas sosok tersebut. Xiaoyan pun menjawab dengan nada getir, "Penjaga rumah dewa kuno. Saya tidak tahu mengapa dia bersikeras untuk membunuhnya." Mendengar hal itu, Ziyan menghela napas panjang dan segera menyentuh ruang di depannya, menciptakan retakan spasial yang membawa banyak sesepuh suku naga Void kuno ke lokasi pertempuran. Para tetua itu menyatakan bahwa mereka akan membalas budi besar Xiaoyan dengan mempertaruhkan seluruh kekuatan suku mereka demi membantunya hari ini. Melihat adanya pihak ketiga yang sangat kuat, Hun Tiandi mencoba memancing di air keruh. Dengan nada licik, ia menawarkan bantuan kepada pria misterius itu untuk menahan guyuan jika sang pria ingin menghabisi Xiaoyan. Namun, Hun Tiandi justru mendapatkan balasan yang memalukan. Pria misterius itu membentaknya dengan dingin, "Berhentilah menjadi orang yang sibuk." Mendengar hal itu, Hun Tiandi yang biasanya tenang pun tak bisa menahan geramnya, meski ia tetap berusaha menekan amarahnya. Pria misterius itu kemudian beralih menatap barisan sesepuh naga kuno. Dengan suara yang mengguntur, ia memanggil nama salah satu tetua, "Zhuhuo, dasar bocah kecil. Apakah kamu masih ingat kaisar ini?" Melihat hal itu, para sesepuh naga sempat tersinggung karena dipanggil bocah kecil. Kendati demikian, suasana menjadi sangat aneh saat Ziyan dengan tegas menyatakan bahwa suku mereka sudah lama tidak memiliki kaisar naga, dan dialah kaisar naga sejati saat ini. Secara mengejutkan, pria perkasa yang tadi tampak tak terkalahkan itu mendadak jadi sangat kikuk. Ia menggosok-gosok tangannya karena malu dan mengangguk setuju pada Ziyan. "Kamu benar. Tepat bagimu untuk menjadi kaisar naga. Kamu harus menjadi kaisar naga." Perubahan sikap yang drastis ini membuat semua orang, termasuk Gu Yuan, hanya bisa tertegun melihat tingkah aneh pria tersebut. Setelah mendapat izin untuk mendekat, sang pria misterius menatap wajah cantik Ziyan dengan tatapan yang sangat kompleks. Ia menghela napas panjang dan berkata dengan lembut, "Kamu sangat mirip ibumu." Tak lama setelah itu, Ziyan yang merasa ada sesuatu yang aneh dalam hatinya, mencoba menyentuh tangan pria tersebut. Seketika, cahaya keemasan yang sangat terang meletus dari tubuh keduanya dan menyatu sempurna, menciptakan tekanan luar biasa yang membuat para sesepuh naga di belakang mereka langsung berlutut tanpa bisa melawan. Di sisi lain, Xiaoyan akhirnya memahami segalanya. Pria ini adalah kaisar naga tua dari suku naga Void kuno yang hilang ribuan tahun lalu. Niat membunuhnya terhadap Xiaoyan ternyata disebabkan oleh darah esensi naga kuno milik Ziyan yang ada di dalam tubuh pemuda itu. Namun Ziyan justru menarik tangannya kembali dengan tatapan sedingin es. Dengan suara yang menyayat hati, ia berkata, "Saya seorang yatim piatu. Saya tidak punya ayah dan ibu." Kalimat itu membuat sang kaisar naga tua panik bukan main. Pria yang dulunya mengguncang benua itu, kini tampak tak berdaya di depan putrinya. Ia memohon sambil menggosok tangannya. "Nak, berhenti menangis. Ini semua salahku karena serakah pada rumah dewa kuno hingga dijebak oleh bajingan Taushe itu. Ayah akan mendengarkanmu mulai sekarang, aku bersumpah." Ziyan yang masih dengan mata merah karena air mata, akhirnya menunjuk ke arah Hun Tiandi di kejauhan. Ia bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya?" Mendengar permintaan tersebut, tatapan lembut sang kaisar naga tua lenyap seketika, digantikan oleh amarah yang haus darah. Ia menjawab dengan satu kata tegas yang penuh ancaman, "Baik."
Tentara aliansi dibuat terperangah saat melihat aura keganasan yang tadinya mengincar Xiaoyan, kini berbalik sepenuhnya ke arah klan Hun. Melihat hal itu, ekspresi sombong para ahli klan Hun langsung rontok dan berubah menjadi pucat pasi. Di tengah keheningan itu, penatua Zhuhuo yang tadinya linglung mulai menyadari sesuatu. Dengan tubuh gemetar hebat dan air mata yang mulai mengalir, ia bertanya, "Yang mulia, mantan Kaisar Naga, apakah itu benar-benar Anda?" Jukun, sang pria paruh baya itu tersenyum tipis dan menyindir pelan. "Kupikir kamu telah benar-benar melupakan kaisar ini." Mendengar hal itu, penatua Zhuhuo menggelengkan kepalanya berkali-kali dengan penuh hormat. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan berani melupakan sang kaisar karena ia hanyalah seorang pemuda saat Jukun masih memimpin suku mereka ribuan tahun lalu. Tak lama setelah itu, semangat para tetua naga lainnya langsung berkobar. Mereka tidak menyangka sang kaisar yang selama ini dianggap hilang ternyata masih hidup, yang berarti kekuatan suku naga Void kuno akan kembali ke puncak kejayaannya. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit melihat akhir cerita yang berubah menjadi ajang reuni keluarga ini. Kendati demikian, ada rasa lega yang luar biasa di hatinya karena situasi kini benar-benar berbalik menguntungkan mereka. Gu Yuan yang melihat suasana sudah mencair segera mendekat dan tertawa kecil sambil menyapa. "Jadi kau adalah kaisar naga sebelumnya dari suku naga Void kuno." Jukun menyambut sapaan itu dengan santai. Ia mengatakan bahwa meskipun dirinya lebih tua, di dunia ini kekuatan adalah yang paling penting. Jadi, Gu Yuan bisa memanggilnya Jukun saja. Di sisi lain, penatua Zhuhuo segera melangkah maju dan menjelaskan kepada sang kaisar bahwa Xiaoyan adalah dermawan besar yang berkali-kali menyelamatkan suku mereka dan melindungi Ziyan. Jukun yang terkejut bertanya, "Situasi kritis? Bagaimana suku naga Void kuno sekarang?" Setelah mendengar penjelasan Zhuhuo soal perpecahan suku menjadi 4 bagian, amarah Jukun meledak sesaat, namun ia segera merasa malu karena sempat menyerang Xiaoyan tadi. Ia menatap Xiaoyan dengan wajah yang mendadak sangat ramah dan berkata, "Memanggilku senior membuat kita tampak asing. Kamu teman baik Ziyan, jadi panggillah aku Paman." Xiaoyan yang merasa canggung pun akhirnya menangkupkan tangan dan memanggil Paman Jukun. Jukun kemudian menoleh ke arah Hun Tiandi dengan tatapan haus darah. Ia mengatakan bahwa karena ia sudah berjanji pada putrinya, ia harus mengambil nyawa orang itu hari ini. Gu Yuan merasa sangat rileks melihat Hun Tiandi yang kini terdesak hebat. Namun Hun Tiandi yang terpojok langsung mengeluarkan kartu asnya. Ia menggunakan kekuatan penuh giok kuno hingga pilar cahaya terang menghantam pintu batu kuno rumah dewa kuno. Tak lama setelah itu, pintu raksasa yang sudah tertutup ribuan tahun itu mulai bergetar hebat. Suara berderit yang memekakkan telinga terdengar saat pintu itu perlahan terbuka. Melihat hal itu, sebuah riak kuno yang sangat dahsyat meledak keluar menghantam kedua pasukan hingga formasi mereka kacau balau. Xiaoyan segera berteriak memperingatkan rekan-rekannya, "Hati-hati." Gu Yuan bergumam pelan dengan mata berbinar, rumah dewa kuno akan segera terbuka. Jukun yang menatap pintu itu juga merasa linglung. Ia mengatakan bahwa dirinya telah mencoba segala cara untuk membuka pintu itu saat terjebak di dalamnya selama ribuan tahun, namun baru hari ini ia bisa melihatnya terbuka dari luar. Di tengah gemuruh pintu yang terbuka, Jukun bertanya apakah Gu Yuan tahu apa yang ada di dalamnya. Gu Yuan menjawab bahwa ia hanya tahu ada sesuatu yang bisa membuat seseorang naik ke kelas Dou Di. Jukun kemudian menjelaskan informasi krusial. Ada embrio Pildi di dalam mansion. Itulah incaran Hun Tiandi agar bisa maju ke kelas Dou Di. Mendengar hal itu, ekspresi Gu Yuan berubah drastis. Ia menegaskan bahwa mereka tidak boleh membiarkan Hun Tiandi mendapatkan pil tersebut karena klan Hun tidak akan melepaskan mereka jika berhasil menjadi Dou Di. Jukun pun mengangguk setuju dan mengatakan bahwa mereka harus memimpin serangan begitu pintu terbuka sepenuhnya. Di sisi lain, Ziyan masih tampak ragu menatap ayahnya. Xiaoyan yang melihat kebimbangan itu memberikan saran bijak. Ia mengatakan bahwa Ziyan harus mengikuti kata hatinya, karena bagaimanapun juga, Jukun telah menderita dalam kesepian selama ribuan tahun dan tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Ziyan hanya diam mendengarkan, namun tatapannya pada Jukun mulai melunak.
边荒好好立功，这就是我王。 Pintu raksasa itu akhirnya terbuka lebar sepenuhnya. Tak lama setelah itu, sebuah fluktuasi prasejarah menyebar, menyebabkan lautan magma meledak hebat, dan tanah terbelah menciptakan jurang yang sangat dalam. Xiaoyan segera menyelimuti tubuhnya dengan api Purifying Demonic Lotus untuk menahan tekanan yang luar biasa berat itu. Melihat hal itu, sebuah terowongan transparan muncul di tengah pintu kuno. Jukun dan Guyuan berteriak, "Pindah!" Mereka langsung melesat masuk seperti kilat. Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame pun tidak mau kalah. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang menghilang ke dalam terowongan. Xiaoyan segera berseru pada kelompoknya, "Kita juga harus pergi." Dengan kecepatan ekstrim, Xiaoyan dan para ahli aliansi menerjang masuk ke dalam terowongan transparan tersebut. Dalam sekejap, langit di atas lautan magma yang tadinya penuh sesak menjadi kosong melompong, menyisakan pintu kuno raksasa yang berdiri sunyi di tengah kehampaan. Kabut tipis yang dingin menyelimuti sebuah ruang misterius yang telah tertidur dalam kesunyian abadi selama ribuan tahun. Ketenangan yang seolah membeku itu akhirnya hancur hari ini saat sebuah terowongan spasial raksasa terbuka di langit, memuntahkan gelombang manusia ke atas sebidang tanah luas yang terapung di udara tanpa tumpuan apapun. Melihat hal itu, Xiaoyan segera mendarat dan mencoba menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk memetakan area. Namun, ia langsung tertegun dan berkata kepada Shun Er dan Cailin, "Bahkan dengan jiwa di state, aku tidak bisa menyelidiki lebih dari radius 10.000 kaki. Tekanan spiritual di tempat ini benar-benar luar biasa, seolah-olah ada kehendak dewa yang menekan kita." Shun Er dan Cailin segera bersiaga di sisi Xiaoyan dengan wajah serius. Tak lama setelah itu, kedua kubu besar, aliansi dan klan Hun, langsung mengambil posisi saling mengunci, bersiap untuk segala bentuk pengkhianatan atau serangan mendadak. Nihility Devouring Flame yang matanya terus berkilat dengan cahaya aneh tiba-tiba berbisik kepada Hun Tiandi dengan nada yang sangat mendesak, "Jangan buang waktu dengan mereka, kita harus segera bergerak." Tanpa menunggu jawaban, ia memimpin pasukan klan Hun melesat menembus kabut. Melihat hal itu, Guyuan merasa sangat heran dan bergumam pelan. Nihility Devouring Flame seolah-olah sangat akrab dengan jalan di sini. Bagaimana mungkin dia tahu arah di tempat yang bahkan membatasi jiwaku? Jukun, sang mantan kaisar naga, hanya mengangguk misterius dan memerintahkan dengan suara berat. Tidak mengherankan baginya untuk tahu. "Ayo, jangan sampai mereka sampai lebih dulu." Kedua kelompok raksasa itu maju dengan kekuatan penuh, melesat melintasi dataran luas seperti ribuan bintang jatuh yang membelah kegelapan selama belasan menit. Hingga akhirnya, langkah mereka melambat saat tiba di depan sebuah aula batu kuno yang berdiri agung di tengah kehampaan. Di depannya terbentang alun-alun yang sangat luas dengan pilar-pilar batu setinggi 10.000 kaki yang berjajar rapi di kedua sisi, menciptakan pemandangan yang sangat megah sekaligus menakutkan. Melihat hal itu, langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba terhenti secara mendadak saat ia menoleh ke arah puncak pilar pertama. Ia melihat seberkas api kuning tua yang bergoyang lemah di sana. Xiaoyan bergumam dengan nada penuh selidik, "Itu adalah api kuning misterius peringkat ke-23, peringkat terakhir dalam daftar api surgawi. Tapi kenapa energinya begitu tipis? Seolah-olah esensinya telah tersedot habis hingga hanya menyisakan kerangka apinya saja." Tak lama setelah itu, Yi kecil tiba-tiba muncul di bahu Xiaoyan tanpa dipanggil. Ekspresinya tampak sangat linglung, matanya yang besar menatap barisan pilar itu dengan rasa sedih yang mendalam. Dengan suara rendah yang bergetar, Yi kecil berkata, "Tempat ini sangat familiar. Aku merasa seperti pernah terjebak di sini sebelumnya." Xiaoyan tersentak hebat dan segera mengirimkan pesan mental, bertanya dengan nada tidak percaya, "Apa maksudmu? Bagaimana mungkin tempat ini familiar bagimu? Rumah dewa kuno ini baru saja dibuka hari ini." Yi kecil hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan perasaan tersesat, menegaskan bahwa memorinya terasa seperti ditarik kembali ke masa lalu yang sangat jauh. Mendengar hal itu, Xiaoyan mulai merasa bahwa ada rahasia gelap di balik koleksi api ini karena ia tahu Yi kecil tidak mungkin berbohong kepadanya. Langkah kaki mereka kembali bergerak, namun kali ini dengan kecepatan yang lebih tinggi, melewati pilar-pilar batu berikutnya yang masing-masing memajang jenis api surgawi yang berbeda. Xiaoyan melihat pilar demi pilar yang berisi api legendaris, mulai dari api roh 10.000 binatang, api inti teratai hijau,
yang dulu ia temukan di bawah tanah hingga api jantung yang jatuh dari Akademi Dalam. Melihat hal itu, Gu Yuan tidak bisa menahan rasa takjub yang luar biasa dan berseru kepada para pemimpin aliansi. Luar biasa, tidak disangka Dewa Kuno Toshe benar-benar memiliki obsesi untuk mengoleksi setiap api surgawi asli dari seluruh penjuru benua Douchi. Yan Jin, kepala klan Yan, pun menimpali dengan nada penuh ambisi dan rasa ingin tahu. Aku benar-benar penasaran, apakah koleksi ini lengkap hingga 3 api surgawi teratas yang legendaris? Jika pilar-pilar di depan sana berisi api-api itu, maka tempat ini benar-benar sebuah keajaiban. 周贤，若你有一件遗留鸿蒙灵宝，